布林本的时间拿咖啡。说的话我听不懂。订单已确认，请紧。我在重庆都跑过了，这里。站长，我不想没活干。那你就跑起来啊！ Nasib tiap orang adalah misteri. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Terkadang, nasib sial datang tiba-tiba tanpa diprediksi. Seperti yang dialami seorang pria paruh baya yang bekerja sebagai programmer di perusahaan aplikasi. Posisinya sebagai kepala divisi dan bekerja mati-matian kerap lembur hingga terserang diabetes. Tetapi siapa yang bisa menjamin karirnya aman? Oke, kali ini Mimin akan menceritakan seorang pria paruh baya yang mengalami PHK dan banting setir menjadi kurir makanan. Lika-liku kehidupan dialaminya. Ia harus berjuang memperbaiki kehidupan keluarganya. Oke, tanpa berlama-lama, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Upstream yang rilis tahun 2024. Jika kalian suka videonya, silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Awal kisah diperlihatkan suasana pagi hari keluarga Gao Zilei. Gao merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarganya. Walaupun ayahnya punya usaha warung kecil di rumahnya, ia bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan aplikasi. Diceritakan, Gao sering lembur yang membuat ia terus bergadang dan mengidap diabetes. Terlihat suasana kesibukan di pagi hari. Istrinya yang bernama Xiaoni terlihat sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Gao bersiap pergi ke kantornya. Di saat itu ayahnya memberikan jamu stamina untuknya. Terlihat suasana kota yang sibuk sesuai dengan tagline, "Waktu adalah uang." Walaupun berdesak-desakan, Gao akhirnya sampai di kantornya. Singkat cerita, Gao sedang mendiskusi dengan timnya, tiba-tiba diajak nyebat dulu oleh temannya. Di saat itu, Gao asik bergosip ala bapak-bapak kantoran. Tak berselang lama, salah satu staf masuk dan memanggil Gao untuk menghadap ke bagian manajemen kantor. Terlihat wajah Gao yang pucat dan kaget. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah Gao di PHK sepihak oleh perusahaan. Hal tersebut membuat emosi Gao. Sontak membuat seisi kantor heboh. Gao pun mencak-mencak dan mengatai beberapa staf perusahaan. Dari hal tersebut ia mendapat uang kompensasi PHK. Mau tidak mau Gao menerimanya meskipun jumlahnya berbeda dari perkiraan. Singkatnya, kurir makanan pun jadi sasaran amarahnya. Gao pun terlihat stres atas kejadian tersebut. Satu bulan kemudian, kita diperlihatkan Gao sedang menunggu panggilan wawancara karyawan baru. Tak lama Gao pun dipanggil untuk sesi wawancara. Namun sialnya, ketika wawancara pihak perusahaan mengatakan jika hanya menerima karyawan tidak lebih dari 40 tahun. Mereka beralasan ada kesalahan sistem dari segi usia. Gao pun merasa rendah diri dan memutuskan pergi. Setibanya di rumah, Gao ditanya oleh ayahnya mengapa pulang lebih cepat. Gao beralasan jika ia batal bertemu klien. Seketika ayahnya marah karena Gao berbohong padanya. Ayahnya mendapatkan informasi dari keponakan yang melamar di tempat kerja Gao jika Gao dipecat. Diceritakan juga jika Gao tidak memberitahu istrinya tentang pemecatannya. Gao meyakinkan ayahnya jika nanti ada perusahaan yang merekrutnya. Kini keluarga Gao dihadapi masalah ekonomi yang serius. Singkat cerita, 1 bulan kemudian terlihat Gao berlari mengejar seorang calo. Diceritakan Gao telah bertransaksi dengan calo pencari kerja. Namun bisa dilihat hasilnya tidak ada. Calo beralasan jika pekerjaannya yang sesuai umur dan gaji Gao itu sangat sulit.
Gao pun meminta balik uang yang telah dikeluarkan, tapi calo itu malah kabur dan berhasil lolos. Sungguh malang nasib Gao saat itu. Selang beberapa waktu, Gao mendapati kabar ayahnya masuk rumah sakit karena kelelahan mengurus tokonya sendiri. Hal tersebut menambah beban pikiran Gao saat itu. 怎么了？ Nampaknya masalah bertubi-tubi datang kepada Gao. Biaya perawatan ayahnya di rumah sakit terbilang tinggi itu karena tidak di-cover BPJS. Terpaksa Gao mengambil pesangon di perusahaannya dulu. Tanpa disengaja, istrinya mendengar percakapan telepon Gao saat itu. Dan akhirnya Gao pun berkata jujur kepada istrinya kalau ia telah dipecat 2 bulan lalu. Untungnya respon sang istri dibilang baik. Malahan ia membantu mengotret pengeluaran bulanan keluarga. Sungguh istri yang patut dicontoh. Yang ia sesali hanya Gao tidak mempercayainya karena istrinya mau bekerja membantu menambah penghasilan. Singkat cerita, Gao sedang menerima telepon dari bank masalah kredit rumahnya yang macet dan terancam disita. Tak sengaja Gao mendengar ada seorang pemuda ojol makanan yang sedang live TikTok di dekatnya dan sedang membahas gaji yang ia dapatkan. Terlihat Gao penasaran dan langsung bertanya kepada pemuda itu, "Bagaimana kamu mendapatkan gaji sebesar itu?" Pemuda itu menjawab, "Harus gabung dulu dan harus bekerja keras. Jika berminat, pindai saja kode QR-nya." Gao pun diam-diam memindainya. 我这个上个月不是去看那个什么嘛，看我女朋友。 Singkat cerita, Gao mendatangi kantor ojol tersebut. Suasana terlihat para ojol sedang bersiap-siap bekerja dan diarahkan oleh manajernya. Setelahnya Gao menghampiri manajer dan meminta untuk bergabung menjadi ojol. Awalnya Gao ditolak karena fisiknya yang gemuk. Beruntungnya, Gao bertemu pemuda yang tempo hari bertemu. Dan akhirnya Gao bisa gabung menjadi ojol makanan. Manajer meminta pemuda itu untuk membimbing Gao. Pemuda itu memperkenalkan para kurir pada Gao. Semua mempunyai karakter masing-masing. Dan yang paling disebutkan itu adalah si hitam kekar. Ia merupakan juara kurir saat ini. Ia yang tercepat dan terbanyak. Perlu diketahui di jasa kurir itu ada manajemen yang memberikan hadiah jika mendapatkan rating dan peringkat pertama. 这是我们站点的。 Sampai akhirnya Gao menyewa motor listriknya diantar oleh pemuda itu. Gao terlihat kaku dan payah saat mengendarai motornya. Singkat cerita, Gao mulai beraksi menjadi ojol makanan. 30分钟，点击结束之后开始计时，千万不要超时。 Kita bisa lihat Gao masih payah mengendarai motornya, lambat dan bingung. Setelah sampai di tempat makan, Gao bingung nomor antreannya dilewatkan. Ia pun bertanya. 哎，老板娘，我线上号 Pedagang pun menjelaskan, jangan menunggu, ambil saja sendiri. Gao pun langsung menuju pemesan. Kita bisa lihat Gao kesulitan dalam pekerjaan ini. Bingung mencari lokasi dan beberapa pesanan terlambat. Sampai Gao mendapatkan ulasan buruk dari pelanggan. Singkat cerita, Gao mendapatkan pengalaman pertamanya yang berantakan. Sampai tiba di rumah, Gao tampak sangat kelelahan. Keesokan harinya kita diperlihatkan para ojol termasuk Gao sedang briefing oleh manajer. Salah satunya adalah akan ada pemeriksaan acak dan jika gagal akan mendapati denda. Setelahnya, Gao kembali bekerja sebagai ojol makanan. Kali ini ia mendapati pesanan di sebuah mall. Ia tampak terburu-buru mengambil pesanan. Penuh sesak para ojol berkumpul di sana. Dan Gao pun masih kesulitan mencari pesanan makanannya. Di saat beres, Gao mendapat nasib sial lagi. Kali ini ia harus mendapati motornya ditilang karena parkir sembarangan. 就知道了，200。 Tak sampai di situ ia mendapatkan tilang kedua dan dihukum oleh petugas lalu lintas. Faktanya Gao masih kesulitan beradaptasi, ditambah sikapnya yang masih arogan. Singkat cerita, Gao bertanya kepada si hitam besar cara rahasia menjadi yang terbaik.
namun ia malah menjawab seadanya. Berbagai usaha telah dilakukannya, sampai suatu ketika Gao mengantar beberapa pesanan ke tempat yang kenal di Sulit. Ia pun mencari-cari alamatnya namun tak kunjung beres. Untungnya ia bertanya ke sesama ojol dan sampai ke tempat tujuannya. Dikira selesai, nyatanya pelanggan mengganti alamatnya dan membuat Gao kembali dan mengantarnya. Gao sempat memarahi pelanggan tersebut, namun malah ia diancam akan diberikan ulasan buruk. Gao pun dipermalukan olehnya. Nampaknya Gao sudah lelah dengan pekerjaan barunya, dan terlihat ia menghancurkan pesanan bunga karena pelanggan membatalkannya. Aksi itu pun direkam oleh orang yang tak dikenal. Terlihat Gao putus asa dan berpikir untuk menyerah. Singkat cerita, Gao dikabari kalau ayahnya pulang dari rumah sakit. Setibanya di rumah, mereka malah ribut-ribut kecil gara-gara Gao ketahuan menjadi kurir makanan oleh ayahnya. Perasaan Gao makin kacau saat itu. Sampai-sampai Gao izin kerja 1 hari. Keesokan harinya, Gao bertemu dengan pegawai bank, mengurus cicilan rumahnya yang semakin parah dan terancam dijual. Singkat cerita, para kurir mendapatkan gaji, mereka tak terkecuali Gao. Respon ia saat itu kaget melihat slip gaji yang tak begitu besar, ditambah banyak ulasan buruk terhadapnya. Kemudian Gao diperingatkan oleh manajer agar lebih baik lagi atau terancam diganti. Suatu ketika, Gao mendapati pesanan ke kantornya dulu. Merasa malu mengantarkannya, ia meminta tolong kepada si hitam besar. Namun terpaksa Gao mengantarkannya. Setelahnya, Gao yang terlihat sedang beristirahat makan, bunyi pesanan datang. Gao terpaksa menunda makannya. Terlihat mukanya yang pucat dan pandangan kabur. Gao nyatanya mengalami gula rendah, mungkin karena menunda makanannya. Akibatnya hal tersebut, Gao jatuh dari motornya dan membuat pesanan yang berupa ikan pun jatuh ke sungai. Untungnya ada warga sekitar yang menolongnya. Di saat akan melanjutkan pekerjaannya, Gao mendapati pemeriksaan acak. Ia diharuskan memverifikasi diri. Sayangnya memverifikasinya gagal dan membuat Gao diskors 3 hari. 计划验证失败，封号3天。 Singkat cerita, keluarga Gao nampak sedang merayakan ulang tahun ayahnya. Di samping ada kebahagiaan saat merayakannya, kesedihan pun muncul pada saat itu. Kondisi ayahnya semakin terpuruk ditambah ekonomi keluarga Gao semakin sulit. Akan tetapi Gao berkomitmen akan berjuang keras menafkahi keluarganya dan bertekad akan serius mendalami dunia ojol. Keesokan harinya, Gao sengaja menemui si hitam besar untuk meminta pendapatnya. Lanjutnya si hitam memberikan pendapatnya setelah Gao memberikan koyo padanya. Ia berpendapat bahwa Gao adalah kurir yang buruk. Dalam artian, Gao sering mendapat ulasan buruk, keluhan, dan sikapnya yang kurang ramah. Lanjutnya Gao terlihat aktif berdiskusi ke sesama ojol dan membuat peta jalur ojol yang mudah, serta belajar hal-hal yang apa saja yang harus dihindari yang bisa merugikannya. Waktu demi waktu Gao mempelajari semua hal yang membantu suksesnya menjadi ojol berprestasi. Terlihat Gao mulai merasakan hasilnya. Suatu ketika Gao tak sengaja melihat pria yang menipu dirinya. Spontan ia mengejarnya dan bisa mengambil haknya. Terlihat Gao semakin semangat dengan profesi barunya. Ia tak malu lagi mengantarkan makanan ke tempat kerjanya dulu. Singkat cerita, Gao berinisiatif membuat aplikasi untuk memudahkan mencari rute termudah. Dan terlihat Gao sudah menjadi kurir yang diperhitungkan menjadi kelas gold. Singkat cerita, Gao bertemu si pelit di jalan dan menyapanya, dan tak terduga si pelit tertabrak mobil dari samping
dan terpental ke jalan hampir terlindas truk. Untungnya ia masih selamat. Gao pun langsung menolongnya dan menyuruh si penabrak untuk mengantarnya ke rumah sakit. Gao pun menolong si pelit mengantar pesanan dan mengamankan barang-barang si pelit. Singkatnya, Gao langsung mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan si pelit. Untungnya ia baik-baik saja, hanya terluka di kakinya. Gao pun mengantarkan si pelit ke rumahnya. Faktanya keluarga si pelit memang menyedihkan dengan rumah tak layak. Ditambah salah satu anaknya sedang dalam pengobatan penyakit leukemia. Mungkin itu alasan si pelit sangat perhitungan dalam pengeluaran uang. Gao pun merasakan kesulitan yang dialami si pelit dan sadar masih ada yang lebih sulit darinya. Keesokan harinya, Gao berniat membagikan hasil karyanya, yaitu aplikasi Master Route yang dibuatnya untuk rekan-rekan kurir lainnya. Hal ini membuat manajer bangga. Di sisi lain, ayahnya dan semua anggota keluarga Gao mulai bersemangat dengan kemampuan masing-masing. Salah satunya istrinya yang rajin live TikTok dan membuka les drum, dan ayahnya semangat untuk sembuh. Perlahan keluarga Gao hidup kembali. Suatu ketika hari pemenang kurir berprestasi masih diraih oleh si hitam besar. Pak manajer pun memberikan semangat kepada yang lain dan berbicara bahwa platformnya mengalahkan tetangga yang sama sebagai jasa kurir makanan. Dan itu berkat Gao yang membantu membuat Master Route. Selang beberapa waktu terlihat ada pertengkaran sesama kurir. Si hitam dianggap egois oleh beberapa kurir lainnya karena ia selalu menang dan tidak mau berbagi ke sesama kurir. Tak terima dengan ucapannya, si hitam emosi dan terjadi perkelahian. Hal itu membuat manajer turun tangan dan membuat si hitam merasa lelah dan memutuskan untuk cuti. Hal itu membuat semua kurir terdiam. Singkat cerita, cuaca sedang hujan lebat. Gao ketika itu sedang menyetir motor, tak sengaja melihat rekannya yang sedang menunggu hujan reda. Gao pun menghampirinya dan ternyata rekannya lupa tak membawa jas hujan karena sedang bersama anaknya. Tak tega melihatnya, Gao pun meminjamkan jas hujannya kepadanya. Karena hal itu, Gao pun terpaksa berteduh sampai ia tertidur. Sampai suatu ketika, teman-temannya menemui Gao yang sedang tertidur. Mereka pun mengajaknya ke suatu tempat. Nyatanya mereka mengajak untuk menemui si hitam besar dan berniat meminta maaf atas kejadian yang lalu. Kemudian Gao melihat salah seorang yang salah satu kakinya memakai kaki palsu. Gao pun bertanya. Si hitam menjawab dulu ia rekan kerjanya. Namun suatu ketika musibah menimpanya, tertabrak truk. Awalnya karena menerima orderan pesanan dari si hitam dan membuat masa depannya hilang. Mungkin itu alasan si hitam terus berambisi menjadi juara. Untuk melunasi hutang pemuda itu, si hitam pun menyerahkan catatan miliknya kepada si Gao. Rekan-rekannya pun tampak berterima kasih padanya. Singkat cerita, Gao terlihat sedang perjalanan pulang dan sengaja membelikan kue untuk istrinya. Karena sudah berjanji, setelahnya Gao kaget melihat istrinya bekerja di salon kuku. Karena ia baru tahu, hal itu membuatnya sedih dan merasakan kasihan kepada istrinya. Sampai-sampai Gao hilang konsentrasi dan menabrak tukang guci sampai hancur. Gao pun terpaksa menggantinya, padahal uang yang didapatkan sekarang untuk membayar cicilan rumah. Sesampainya di rumah, istrinya meminta maaf karena tidak memberitahu Gao soal pekerjaannya. Gao tidak marah, melainkan kasihan padanya. Dan mereka pun menikmati kue berdua dan mengikhlaskan jika rumahnya harus dijual karena tak mampu membayar cicilan. Keesokan harinya, Gao bersiap ojek. Tiba-tiba ayahnya memberikan foto di waktu mudanya. Ia bercerita jika dulu sama bekerja keras bekerja kasar. Sama halnya dengan Gao. Mendengar hal itu, Gao semakin bersemangat. Sebelumnya Gao bertemu sales bank dan berjanji akan melunasi cicilan rumahnya. Dan jika gagal akan menjualnya. Singkat cerita,
Pak manajer memberikan pengumuman bahwa pemenang juara saat itu akan ditambah bonusnya, dan kandidat terkuat saat itu adalah Gao. 三名高志磊1997单，老寇 Persaingan sehat pun terlihat, dan beberapa pesaing Gao saat itu adalah si pelit dan pemuda yang pertama bertemu Gao yaitu Dasan. Kala itu Dasan yang memimpin pesanan terbanyak, kemudian si pelit. Namun si pelit sepertinya keluar dari persaingan karena mendapati kabar jika anaknya mendapati kuota operasi. Karena hal itu ia pun bergegas ke rumah sakit. Kita bisa lihat persaingan tinggal Gao dan Dasan. Mereka terus berjuang sampai tengah malam. Terlihat Dasan sedang mengantar pesanan di sebuah apartemen. Melihat lift penuh dan merasa memakan waktu yang lama, ia memilih jalan tangga yang lumayan tinggi gedungnya. Di saat sampai di pintu masuk, ia tak menyadari bahwa pintu akses masuk semuanya dikunci. Dasan pun salah langkah. Di sisi lain, Gao masih bersemangat mendengar ia menjadi kandidat terkuat saat itu. Karena kehilangan fokus, Gao tertabrak truk dari samping hingga terpental. Mengira akan selesai, Gao nampaknya masih bisa melanjutkan pesanannya dan mengabaikan supir truk untuk menawarkan dirinya pergi ke rumah sakit. Sesampainya di lokasi, Gao mendapati lokasi yang ramai dan berisik yaitu di klub malam. Gao tampak kesulitan mencari pemesan makanan. Sampai pada akhirnya, dan di waktu yang pas, Gao berhasil menyelesaikan pesanan dan melewati Dasan sebagai kandidat terkuat, dan sampai akhirnya Gao menjadi juaranya dan mendapatkan bonus yang ia harapkan. Rasa senang dan sedih dirasakan Gao saat itu. Singkat cerita, tibalah di acara penyerahan penghargaan, di mana Gao mendapatkannya. Pesan yang disampaikan Gao saat itu, semua orang bekerja keras dan berusaha menjadi yang lebih baik untuk hari esok dan selanjutnya. Berjuanglah demi keluarga, karena keluarga yang terpenting. Dan semua orang bahagia atas pencapaian Gao. Singkat cerita, 1 bulan kemudian terlihat Gao dan keluarganya telah pindah rumah ke tempat yang lebih kecil. Faktanya Gao tetap menjual rumahnya dan pindah, mungkin agar lebih tenang dan lebih kecil pengeluaran biaya. Untungnya keluarganya tetap bahagia, dan 1 bulan kemudian, di akhir film kita bisa lihat salah satu pejabat kantor pusat ojol yang Gao tempati mendapati info bahwa aplikasi buatan Gao menarik perhatian mereka. Mereka berkata, ada kemungkinan Gao direkrut oleh pekerja di sana. Akankah Gao bersedia meninggalkan profesi barunya sebagai kurir? Namun filmnya berakhir sampai di sini.